Silakan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi saya hadir di hadapan teman-teman sekalian. Tentunya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema yang sangat menarik. Bahkan tema ini sebentar lagi kita akan melaksanakannya secara bersama dengan masyarakat setempat yang pada tahun 2022 akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak. Kenapa ini perlu saya sampaikan pada kesempatan ini? Karena pemilihan kepala desa ini adalah pemilihan kepala desa yang secara langsung kepala desanya berada di tempat pemilihan tersebut. Tema yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah jabatan kepala desa bukan jabatan politik. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena tema ini akan membuat kita mengkaji lagi bahwa pemilihan kepala desa ini adalah pemilihan untuk mendapatkan suatu pemimpin di wilayah tertentu, yaitu untuk menjadikan kepala desa di desanya masing-masing. Tema ini perlu kita angkat dan kita menyampaikan kepada masyarakat agar kita bisa mengurangi kericuan yang ada di masyarakat nanti ketika pemilihan kepala desa berlangsung. Ada dua alasan yang membuat saya mengangkat tema ini untuk kita kaji dan kita cerna secara bersama. Yang pertama adalah berdasarkan tema tadi yang saya sampaikan, jabatan kepala desa adalah bukan jabatan politik. Alasan yang pertama yang perlu saya sampaikan kenapa tema ini saya angkat, yang pertama adalah calon kepala desa bisa jadi dalam satu suku mengusungkan dua calon, sehingga di situ terletak dan bisa memunculkan peluang terbesar menimbulkan kericuan dan permasalahan. Terus yang kedua adalah jabatan kepala desa ini bukan sebagai jabatan politik ketika partai politik ikut bergabung untuk berkampanye dan menyuarakan bahkan mendukung salah satu calon kepala desa untuk memilihnya, maka ini akan bisa menimbulkan masalah besar dan kericuan besar di tengah-tengah masyarakat. Karena kita sudah pahami bahwa jabatan kepala desa bukan jabatan politik. Tentunya jabatan kepala desa ini tidak boleh diusung oleh partai politik tertentu. Sehingga alangkah baiknya ketika kita sebagai kader partai di desa, ketika kita sudah menjadi kader partai, kita tidak boleh ikut campur dalam kampanye kepala desa. Kecuali kalau kita sudah keluar dari kader partai tertentu, maka kita berhak untuk bisa menyuarakan dan mengkampanyekan calon kita yang kita usungkan. Kalau kita gabungkan politik ke dalam pemilihan kepala desa ini, maka permasalahan-permasalahan dan kericuan yang ada semakin panas dan semakin parah. Karena kita tahu bahwa kebanyakan calon kepala desa pada tahun 2022 ini itu sudah menjadi tim kemenangan atau tim kampanye partai politik tertentu pada saat pemilihan kepala daerah di kabupatennya masing-masing. Kalau ini kita sudah pahami partai politik netral, kadernya juga netral, maka saya bisa memastikan bahwa pemilihan kepala desa di tahun 2022 akan berjalan dengan baik. Dan kita harus mencontohkan kepada masyarakat seharusnya
bahwa berpolitik itu bukan semena-mena kita, tetapi berpolitik itu ada norma-norma yang kita harus taati secara bersama. Tema ini saya angkat karena pada sampai saat ini tidak ada payung hukum bahwa jabatan kepala desa adalah sebagai jabatan politik. Terakhir saya sampaikan kepada kita semua bahwa mari kita menjalankan pemilihan kepala desa secara serentak ini dengan damai, dengan hati yang ikhlas, bahwa dalam satu pertarungan tidak mungkin ada dua orang pemenangnya, tetapi dalam pertarungan pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Oleh karena itu, ketika kita siap untuk bertarung, khususnya di pemilihan kepala desa di desa kita masing-masing, maka pertama yang kita harus siap diterima adalah kekalahan. Siap atau tidak siap, kita harus siap untuk menerima kekalahan. Karena kalau 3 calon yang diusungkan, maka 1 orang saja yang menjadi pemenang dan 2 orang menjadi kalah. Untuk itu kita harus berpolitik secara etis, berpolitik secara damai, agar pemilihan kepala desa di tahun 2022 tidak diwarnai dengan kericuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.